Alhamdulillah, dengan ucapan ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada hadirin, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan di antara perintah-perintah Allah adalah perintah untuk bersabar di kala musibah dan juga perintah untuk menolong orang-orang yang terkena musibah. Hadirin jamaah rahimahullah, tanah air kita kali saat ini sedang dilanda dadar musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang mukmin di Sumatera dan di beberapa daerah lain. Ini adalah sebuah ujian untuk orang-orang mukmin. Ketahuilah bahwasannya orang-orang mukmin tidaklah Allah timpakan musibah kecuali untuk dua hal. Yang pertama yaitu untuk mengampuni dosa-dosanya, yang kedua yaitu untuk mengangkat derajatnya. Jamaah rahimahullah, ketika Allah menetapkan satu kesulitan kepada seorang mukmin, Allah menetapkan takdir untuk menerima musibah, maka musibah ini kemungkinan yang pertama adalah untuk menghapus dosa-dosanya, untuk menghapus kesalahan-kesalahannya yang lalu. Inilah yang disebut dengan kafarah. Kadang-kala kafarah ini bisa berupa ibadah-ibadah kita. Salat kita bisa menjadi kafarah atau penghapus dari dosa-dosa kita sebelumnya. Demikian juga Ramadan kita bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita sebelum Ramadan. Namun ada juga kafarah yang berbentuk musibah atau kesulitan-kesulitan. Ketika Allah menimpakan kesulitan kepada kita, kepada orang Islam, kepada orang mukmin, maka kemungkinannya yang pertama Allah ingin menghapus dosa-dosa dan juga menghapus kesalahan-kesalahan dari suatu musibah. Karenanya saudara-saudara kita yang sedang tertimpa di musibah ini, insyaallah yang wafat dalam husnul khatimah, dan yang masih hidup insyaallah termasuk orang-orang yang keluar dari musibah dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang terkena musibah kemudian sadar betul bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dengan kesadaran betul dan bersabar, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat shalawatun min rabbihim wa rahmah, mendapat ampunan atau maghfirah dari Allah dan juga mendapat rahmat dari Allah. Ini kemungkinan yang pertama ketika Allah memberikan musibah kepada seorang Islam atau sekumpulan orang Islam. Kemungkinan yang kedua dari musibah atau kesulitan yang Allah tetapkan untuk orang Islam adalah birofid darajat, adalah untuk mengangkat derajatnya. Kita tahu tentunya para nabi adalah orang-orang yang paling banyak musibahnya. Para nabi adalah orang-orang yang paling banyak Allah timpakan kesulitan, ujian demi ujian untuk menempa kepribadiannya. Ketahuilah bahwasannya ujian dan kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi bukan untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan, karena sesungguhnya nabi punya sifat ismah. Para nabi dan para rasul punya sifat terjaga dari kesalahan. Karenanya nabi tidak memiliki dosa. Para nabi dan para rasul tidak memiliki kesalahan. Yang Allah berikan kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada para nabi, kemungkinannya adalah yang kedua, yaitu lirafid darajat, untuk mengangkat derajat mereka. Demikian juga saudara-saudara kita, demikian juga diri kita. Apabila sudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, apabila sudah Allah hapuskan dosa-dosa dari sebagian orang di antara kita, kemudian Allah masih juga memberikan kesulitan, maka husnuzonlah kepada Allah bahwasannya musibah itu, kesulitan itu adalah untuk mengangkat kelas kita, mengangkat derajat kita. Karena sesungguhnya tidak akan kita lulus dari ujian, tidak akan kita naik dari kelas kecuali Allah timpakan musibah-musibah atau Allah uji dengan kesulitan-kesulitan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin,
menyikapi musibah yang sedang melanda sebagian dari Indonesia ini, maka hendaklah kita menolong saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man asara wa man yassara ala musirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang membantu, siapa orang yang memberikan keringanan, satu keringanan saja dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini kepada seorang Islam, maka nanti Allah akan berikan keringanan kesulitan-kesulitan orang itu nanti di akhirat. Demikian juga barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan dia, diberikan kemudahan di dunia ini maupun di akhirat ini. Hadirin jamaah rahmatullah, maka sudah selayaknya dan sudah semestinya musibah yang menimpa saudara-saudara kita ini mengetuk kita, ini mengetuk dan menegur kita untuk mengulurkan tangan kita. Sudah banyak donasi, sudah banyak lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang menawarkan bantuannya, menawarkan bantuan untuk menyalurkan ini. Marilah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita dan juga menolong saudara-saudara kita. Ketahuilah, janji Rasulullah SAW adalah benar. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong kesulitan-kesulitannya nanti di hari akhir. Demikian barang siapa orang yang memudahkan kesulitan saudaranya, maka kesulitan-kesulitannya akan Allah ringankan. Kesulitan di dunia ini maupun kesulitan nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.